Mengapa Nabi menyuruh kita memegang sunnahnya di saat kita melihat perselisihan yang banyak? Terus kalau perselisihan nggak banyak, nggak usah diikuti gitu. Kan gitu tadi tagnya. Ketika perselisihan banyak, kau ikuti sunnahku, kan gitu. Berarti sebaliknya macam mana? Kalau perselisihan nggak banyak, nggak usah ikut gitu. Ya. Mengapa Nabi menyuruh kita memegang sunnahnya di saat kita melihat perselisihan yang banyak? Apakah sekadar amalan yang kelihatan saja? Lalu bagaimana dengan masalah i'tikad yang tidak kelihatan? Bagaimana sikap kita? Ini menunjukkan agar kita tidak menggubris ajakan-ajakan yang mengarah kepada pendapat yang bukan baik dalam menafikan maupun dalam mengisbatkan. Nah, teranglah bagi kita yang dimaksud dalam hadis ini bukan pendapat perorangan, tetapi adalah fatwa yang di luar sunnah. Artinya kalau teks ini kita ajak, apa kita pakai, Wahabi itu sesat. Kalau teks ini saja dan cara berpikir mereka. Makanya saya katakan Wahabi itu sesatnya dari satu teks aja udah ketara. Kesimpulannya adalah setelah beliau wafat terjadi perselisihan yang banyak. Tentu tidak sedikit. Pada hari itu ikuti sunnahku. Maksudnya jangan ikuti pendapat lain. Kan gitu. Ikuti sunnahku. Jangan ikut pendapat lain. Jadi kalau beda pendapat ikuti sunnah. Baru kita bertanya. Setelah sholat sunnahnya itu zikir masing-masing. Ada nggak pendapat zikir masing-masing? Ada pendapat zikir masing-masing. Zikir berjamaah ada nggak pendapat? Baru kita tengok dua-duanya pendapat, bukan pendapatan. Dua-duanya pendapat. Di antara dua pendapat ini mana yang dilabeli sunnah? Ustaz, macam mana zikir berjamaah sholat? Oh, nggak boleh, nggak boleh. Ya. Ustaz, macam mana? Menurut saya boleh. Oh, yaudah. Kira-kira yang bilang nggak boleh dari mana dalilnya? Yang bilang boleh ini tadi zikir jahar mana dalilnya? Itu. Jangan ikuti pendapat yang lain. Yang mengikuti pendapat yang lain berarti menurut hadis tadi baru kita tanya, apakah semua Wahabi selamat dari bid'ah? Kemudian bid'ah menurut siapa? Apakah sepakat Khalid Baslamah dengan Firanda sama-sama Wahabi? Cak dengar ceramahnya. Apakah sepakat Yazid Jawas dengan Hakim Abdad? Coba dengar ceramahnya. Lalu mereka mengatakan, aku sunnah. Yang B pun mengatakan, aku sunnah. Yang ini pun mengatakan, aku sunnah. Mereka bikin pagar yang bukan ini bid'ah. Lalu terjadilah menurut Ustadz A, Ustadz B bid'ah. Menurut Ustadz B, Ustadz A bid'ah. Begitulah terjadinya. Sedangkan setiap bid'ah sesat dan masuk neraka. Jadi cara menyelesaikannya bagaimana? Ustadz jangan dibahas sekali. Ya itulah selesainya. Dan ikuti sunnah sahabatku lagi cerdik pandai. Utsman berapa kali bikin azan? Sekali. Karena yang satu tadi Nabi bikin. Waktu masjid bikin azan 2 kali. Azan pertama dan azan kedua. Dia dapat nggak mengikuti sunnahku dan sunnah sahabatku? Dapat. Sunnahku ya azan yang khutbah. Sunnah sahabatku ya azan. Ada orang nggak bikinnya nggak masalah. Cuman menolak masjid yang azan 2 kali. Waktu dia menolak itu, dapat nggak dengan wasiat Nabi ini? Katanya tadi fanatik sunnah. Begitu ini kita tunjukkan apa kata mereka. Tapi begini, jangan pakai akal-akal lah kalau mau ikut sunnah.